Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu dan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 31 Maret 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 87, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini yang juga tertulis dalam Almanak HKBP sebagai ayat harian adalah yang tertulis di dalam Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dokter bukan datang untuk menyembuhkan yang sehat, tetapi mereka yang sakit. Itulah tugas seorang dokter. Namun demikian, apakah dokter tidak dibutuhkan oleh orang-orang sehat? Apakah berarti dokter tidak berelasi dengan orang-orang sehat? Tentu mereka tetap dibutuhkan oleh orang-orang yang sehat. Dan mereka harus tetap berelasi dengan orang-orang sehat, supaya mereka yang sehat dapat menjaga diri dan tidak jadi jatuh sakit. Firman Tuhan hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini tidak berarti bahwa Yesus hanya memedulikan orang berdosa saja, sehingga tidak memedulikan orang benar. Apa yang Tuhan Yesus katakan adalah sebuah jawaban bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri mereka benar dan kemudian menghakimi serta menyingkirkan orang-orang yang dianggap mereka dan dianggap masyarakat sebagai orang-orang berdosa, yaitu para pemungut cukai. Dengan jawaban ini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Ia yang adalah anak Allah juga mengasihi orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan seperti para pemungut cukai itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus bersedia datang ke rumah salah satu dari mereka dan makan bersama dengan mereka. Dan karena itu pula firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan kepada kita, para sahabat setia renungan harian Carpe Diem. Yang pertama, bahwa Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Ia mencari dan ingin menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Ia mau agar kita bertemu dengan Kristus dan bertobat, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kita.
Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang akan ditinggalkan oleh Kristus dalam keberdosaan mereka. Oleh karena itu marilah kita merengkuh kasih Kristus itu dengan bersedia ditemui olehnya dan berbalik dari jalan dosa masuk ke dalam lingkaran kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Seberapapun besarnya dosa kita atau dosa seseorang, Kristus telah bersedia menanggungnya di kayu salib. Ia mau supaya kita menyambut kasih-Nya itu dan bersedia hidup dalam kehidupan yang baru seturut kehendak-Nya. Kedua, Kristus tidak pernah menganggap seorang berdosa begitu hinanya sehingga Ia tidak bersedia menghampiri mereka. Karenanya sebagai murid-murid Kristus, kita juga dipanggil untuk mengikuti teladan yang telah ditunjukkannya itu. Karena Ia mengasihi semua orang berdosa, maka kita pun dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada mereka, orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap masyarakat sebagai orang-orang berdosa. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka, sebagaimana Kristus menyatakan kasih-Nya kepada para pemungut cukai yang dipinggirkan oleh masyarakat Yahudi. Mudah-mudahan dan kita berdoakan dengan kasih Kristus yang kita bawa, mereka menjadi bertobat dan menjadi murid Kristus seperti kita. Ketiga, pesan firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita semua adalah orang berdosa dan kita semua sama-sama manusia yang diselamatkan hanya karena kasih Kristus. Maka marilah kita menyingkirkan segala perbedaan yang dapat membuat kita terpecah-pecah. Biarlah kasih Kristus yang luar biasa besar itu memperbaharui hati kita untuk menjadi sesama saudara bagi semua, sehingga tidak ada di antara kita yang masih menjadi sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menghakimi sesamanya dan merasa diri paling suci serta paling benar. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang bersedia untuk datang mencari kami orang berdosa dan menyelamatkan kami. Biarlah kami merengkuh kasih-Mu yang besar itu, dengan kami meninggalkan segala dosa kami dan membagikan kasih-Mu itu kepada sesama kami, sehingga kami bersama menjadi murid-murid-Mu yang Kau selamatkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.